dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh, oh, oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Shake. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak
satu-satunya Tuhan, dan tak ada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Biarlah setiap lutut kan berteluh, bersujud menyembah-Mu. Biarlah setiap tangan kan terangkat menyembah-Mu, Tuhan. Yes, glory bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Engkau Allah yang kudus. Hosana bagi Engkau, Hosana bagi Engkau, satu-satunya Tuhan kami, satu-satunya Raja kami, satu-satunya penebus kami, satu-satunya juru selamat kami, satu-satunya penyelamat hidup kami, satu-satunya sahabat kami, yang paling setia, yang tak pernah meninggalkan kami, yang selalu ada menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan. Yes, yes. Naikkan pujian-Mu, naikkan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Nyatakan rasa cinta-Mu di hadapan Tuhan. Nyatakan kekaguman-Mu di hadapan Tuhan. Nyatakan sorak-sorai-Mu di hadapan Tuhan. Biarlah mulutku kan selalu bermasmur bagi Dia. Yes, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan sebagai rasa kagum dan syukur kita di hadapan Dia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Singing, layak dipuji, disembah, Kaulah yang
Kami memuji menyembah kebesaran-Mu Tuhan. Karena Engkau satu-satunya Tuhan yang layak untuk dipuji, ditinggikan. Karena kami tahu Tuhan, heran dan ajaib perbuatan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang hebat. Engkau adalah Tuhan yang dahsyat. Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang layak untuk dipercaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk keberadaan kami dan kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Biar setiap kami Tuhan boleh bersorak-sorai lebih dan lebih lagi. Biar setiap kami Tuhan boleh menari untuk Engkau. Biar setiap kami Tuhan boleh bersorak-sorai karena kami merasakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Lord. Kami siap untuk memuji memuliakan Engkau lebih dan lebih lagi. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang paling meriah. Shalom Victorious Community. Shalom jemaat yang berkemenangan. Saya yakin dan percaya setiap kita hari ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Setiap kita bersemangat, setiap kita antusias untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Meskipun saat ini mungkin kita berada di tempat yang berbeda atau kita berada dalam waktu yang berbeda, tapi kita percaya pada saat kita membuka ruang untuk Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, maka di situ ada perbuatan yang besar yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita. Pagi ini setiap kita akan merasakan mujizat Tuhan. Pagi ini setiap kita akan merasakan berkat-Nya Tuhan. Pagi ini setiap kita yang sedang terikat, yang sedang terbelenggu akan dilepaskan. Dan pada pagi hari ini setiap kita menjadi anak-anak yang lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dengan imanmu nyanyikan, sebab Dia hidup. Kita mau percaya ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar. Haleluya. Karena ku tahu yes, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yes. Yesus namanya menyembuhkan, Dia yang menyucikan, bahkan Dia mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar,
ada di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Katakan ya Tuhan yang baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Lebih lagi. Yeay. Haleluya. Anugerahnya kekal selamanya. Yes. 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 Haleluya. 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 Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami merasakan Tuhan kehadiran-Mu. Kami merasakan urapan-Mu. Kami merasakan lawatan-Mu. Kami merasakan Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau rela memberikan segalanya untuk kami. Terima kasih Tuhan, untuk kasih-Mu yang besar, untuk kasih-Mu yang tanpa batas, untuk kasih-Mu yang tak bersyarat. Terima kasih Tuhan. Meskipun Engkau telah bangkit, bahkan Engkau telah naik ke surga, tak sekalipun Engkau meninggalkan setiap kami. Tak sekalipun Engkau membiarkan kami Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan.
Engkau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu, kan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu, dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagi-Mu.
Mari saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memimpin kehidupan kami sampai sekarang ini. Saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau berfirman bagi kami. Nasihatilah Tuhan dengan firman Tuhan, tegurlah kami jikalau kami mulai menyimpang daripada jalan-Mu. Biarlah Engkau mengajar bagi kami sekalian menjadi seorang murid yang mendengarkan firman Tuhan sebagaimana Maria yang duduk di ujung kaki Tuhan. Demikian juga kami sekalian pagi hari ini. Kami tidak izinkan pikiran kami mengembara kemana-mana, tapi kami memfokuskan seluruh hati dan konsentrasi kami hanya untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan mengurapi pada hamba-Mu dari tempat yang maha tinggi dengan pengurapan-Mu yang selalu baru. Di dalam nama Yesus, kami siap menyambut benih firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, pagi hari ini kita bersama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tentang Seng ada lawan. Ini bahasa Ambon, saudara. Ya, jadi kalau bahasa Indonesia itu nggak ada lawannya. Ya. Nah, saudara pernah lihat binatang kerang? Kerang itu binatang yang paling antik. Kulitnya keras, tapi tubuhnya lunak. Tuh yang merah-merah itu tubuhnya, ya dagingnya lunak. Nah, sedangkan dia punya matanya cuma bisa melihat terang dan gelap aja, nggak bisa lihat yang lain-lain. Ya. Nah, saudara, rupa-rupanya binatang kerang ini yang tubuhnya lunak ini menjadi sasaran bagi ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil yang lewat di dekat dia. Jadi, ikan-ikan kecil yang lewat dekat dia begitu lihat ada kerang yang membuka tubuhnya, ya, dia gigit. Itu. Begitu gigit, baru ditutup itu tubuhnya. Ya. Jadi, mengalami kesakitan dulu. Udah sakit dia baru tutup. Mestinya kan namanya ada bahaya kan, sebelum bahaya datang ditutup dulu pintunya. Ini ditutup setelah menderita sakit karena dia matanya nggak bisa ngelihat. Nah, di satu pihak ada seekor kepiting, ya. Kepiting kecil itu dia melihat penderitaan daripada kerang ini. Nah, saudara lihat kepiting ini lihat, wah ini kerang kasihan banget, ya. Udah menderita baru nutup pintu. Seharusnya kan jangan sampai begitu, ya. Makanya kepiting ini dia lihat, dia samperin itu kerang. Kerang, kamu kasihan banget ya. Kenapa? Iya, saya liatin dari tadi, kamu udah menderita baru tutup pintu. Mau gak saya bantu? Bagaimana caranya, kata si kerang. Ya. Akhirnya si kepiting itu mengadakan perjanjian kerjasama. Gimana kalau kita kerjasama? Ya. Akhirnya si kerang-kerang itu pikir, kerjasama dalam bentuk apa? Bolehkah aku masuk dalam rumahmu? Kalau aku masuk dalam rumahmu, nanti kalau ada binatang atau bahaya datang, aku kasih tahu. Jadi kamu gak usah menderita. Nah, kerang-kerang itu kan banyak ya. Kerang-kerang itu banyak. Dia pikir, waduh, kalau saya kasih tempat bagi kepiting, tentunya rumah saya agak sempit, gak muat ya. Udahlah, ada sebagian kerang yang menolak, tapi ada sebagian kecil yang menerima. Nah, saudara, apa yang terjadi? Kerang-kerang yang menerima kepiting untuk masuk dalam rumahnya, ya, itu selalu mengalami keadaan aman. Jadi pada waktu ada bahaya datang, ada ikan-ikan kecil datang untuk menggigit kepada tulang, kepada dagingnya, ya, itu kepiting bilang, awas ada bahaya, buru-buru tutup, gitu. Jadi dia aman, saudara. Ya. Sementara kerang-kerang yang tidak memberi tempat kepada kepiting-kepiting itu terpaksa harus mengalami penderitaan. Berupa sakit terus, ya menderita terus. Ya. Nah, saudara, itu adalah gambaran bagi setiap kita umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Mau apa enggak memberi tempat bagi Tuhan. Ya. Dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20 di situ dikatakan, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk ke dalam mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Akunya di sini huruf besar, berarti Tuhan. Nah, seperti gambaran tadi kepiting, ya, Tuhan menawarkan. Tuhan berdiri di muka pintu, dia ketok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Tapi kalau ada orang yang mendengar tapi dia nggak buka pintu, ya dia nggak memaksakan diri, dia tidak akan masuk. Seperti halnya dengan kerang-kerang tadi, ya. Kepiting-kepiting tadi yang tadi dikasih tempat, dia masuk. Tapi kalau nggak dikasih tempat, ya enggak. Makanya ada perbedaan antara orang-orang yang menerima Tuhan dengan yang tidak menerima Tuhan.
Orang-orang yang menerima Tuhan, pasti kalau ada bahaya datang, Tuhan yang akan memberi tahu. Dia adalah penolong yang setia. Mungkin ada di antara saudara yang bertanya-tanya, kok saya sudah terima Tuhan, saya sudah beri tempat bagi Yesus, kenapa kok saya masih tetap menderita, masih tetap masalah, ya, datang silih berganti. Coba mari kita introspeksi pada pagi hari ini. Kita baca dalam Markus pasal 4, ayat 35 sampai 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Di situ dikatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk itu ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata, seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah saudara, ini adalah gambaran orang-orang yang ngikut Tuhan, murid-murid Tuhan. Ya. Mereka udah bawa Yesus dalam perahunya, tapi ternyata kenapa kok masih mengalami masalah? Sampai ada taufan gede ya masuk ke dalam perahunya, pada akhirnya pada kepenuhan, ya mereka udah hampir tenggelam perahunya. Mereka membangunkan Yesus. Ya. Mereka membangunkan Yesus. Yesus, guru, panggil guru. Guru, kenapa nih? Engkau nggak peduli kita binasa. Akhirnya Yesus bangun dan dengan tenangnya dia maju ke depan. Dia bilang, diam, tenanglah. Maka seketika itu juga angin itu berhenti dan ombak itu pun berhenti juga. Ya, saudara, yang menjadi pertanyaan kenapa kok bisa terjadi? Coba kita baca dalam ayat yang ke-38. Markus pasal 4 ayat ke-38 di situ dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Kalau kita mikir kenapa kok Yesus tidur? Padahal di situ banyak murid-murid. Ya. Nah saudara, pada pagi hari ini kita introspeksi kehidupan kita. Ya. Mungkin kita udah undang Yesus dalam kehidupan kita, tapi sementara ini Yesus gak diajak komunikasi. Lama-lama ngantuk, dia tidur. Gak diajak ngobrol. Dicuekin lah orang bilang. Ya. Akhirnya Yesus ngantuk, dia tidur. Dan yang kedua, Yesus ditaruhnya di buritan. Buritan adalah bagian perahu yang paling belakang. Ditaruhnya di belakang. Ya, meskipun di sebuah tilam di tempat yang sejuk ya. Mungkin murid-muridnya pikir, ya udah guru engkau tidur aja deh. Gitu. Akhirnya saudara, terjadilah angin ribut. Angin topan datang menerpa sampai perahunya sampai tenggelam. Nah, coba pada waktu itu Yesus diajak komunikasi. Yesus jangan taruh di belakang di buritan. Yesus taruh di depan. Ceritanya akan lain. Pada waktu angin ribut mau datang, Tuhan udah datang menghardik, kau pergi. Ya, tapi karena hal ini terjadi karena Yesus dicuekin, tidak diajak komunikasi. Nah saudara, biarlah pada pagi hari ini kita mengkoreksi kehidupan kita. Kalau kita udah undang Yesus dalam kehidupan kita, jangan kita biarkan. Kita harus ajak komunikasi. Komunikasinya dengan apa? Ya cara kita berdoa. Kalau kita berdoa kan kita berkata-kata kepada Tuhan. Kita memuji dan menyembah Dia. Maka Tuhan akan nggak bakal tidur. Yang kedua, jangan taruh Yesus di belakang. Mungkin pada waktu itu Yesus, murid-muridnya pikir, kalau soal laut melaut mah ini pekerjaan saya. Tuhan Yesus kan nggak pernah itu. Engkau kan anak tukang kayu, nggak ngerti masalah laut melaut. Engkau di belakang deh, taruh di belakang. Nah ceritanya akan beda. Kalau waktu itu Tuhan Yesus jangan taruh di belakang. Tuhan Yesus taruhlah di depan. Dalam perahu penghidupan kita. Jadikan Tuhan Yesus sebagai jurumudi yang mengatur, yang memimpin kepada kehidupan kita. Kalau Dia memimpin kehidupan kita, maka kalau ada masalah yang terjadi, maka Dia akan melakukan penyetopan itu.
Sebagaimana ayat yang mengatakan Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah ini ceritanya lain. Kalau Yesus ada di depan penghidupan kita, di depan perahu penghidupan kita, maka kalau ada masalah, dia akan menghadapi. Dan kita akan diam aja. Kita lihat, itu masalah akan berhenti sendiri. Jadi saudara, pagi hari ini biarlah kita introspeksi. Kalau selama ini kehidupan kita udah ngikut Tuhan, udah melayani Tuhan, jangan biarkan Yesus tertidur. Dan juga jangan taruh di belakang. Kita ikut libatkan Tuhan. Kita ajak komunikasi sehingga dia tidak tertidur dan dia ditaruh di depan. Maka bila ada masalah yang datang dalam kehidupan ini, maka dia akan menghadapi. Karena masalah yang dalam dunia ini luar biasa. Lebih-lebih menjelang akhir zaman ini ya. Covid ini tempo hari kita begitu banyak melanda ya, orang pada ketakutan. Karena musuh kita ini bukan hal-hal yang kelihatan. Seperti halnya bibit penyakit atau kuman COVID itu kan, virus COVID itu nggak kelihatan. Itu baru COVID, baru yang kecil. Tapi musuh kita ini bukan yang seperti itu, ini luar biasa. Efesus 6 ayat yang ke-12, di situ dikatakan, musuh kita itu siapa? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Musuh kita itu nggak kelihatan. Pemerintah-pemerintah, bukan pemerintah negara kita. Penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, roh-roh jahat di udara. Waduh, itu luar biasa. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan lawan-lawan kita itu, selain daripada Yesus. Tapi kalau Yesus yang melawan, maka semua itu akan tunduk. Nah saudara, menjelang akhir zaman ini, ya, musuh-musuh itu berkeliaran di mana-mana. Seperti halnya ada seorang yang pernah menyaksikan, dia pernah berpuasa 40 hari 40 malam. Pada waktu setelah selesai menjalankan ibadah doa puasa selama 40 hari 40 malam, pada waktu pagi dia bangun, dia lihat di atas, di udara, dia lihat ada burung-burung hitam. Burung-burung hitam itu banyak sekali. Tiba-tiba berterbangan, lagi berterbangan tiba-tiba dia lihat ada mangsa dicaplok, set, set, banyak sekali. Nah, itu gambaran roh-roh jahat yang ada di udara. Makanya kita nggak mungkin bisa melawan dengan kekuatan kita sendiri. Dengan kepintaran kita, dengan kekayaan kita nggak bisa melawan. Tapi yang bisa melawan adalah hanya Yesus. Karena kalau Yesus yang ada dalam perahu penghidupan kita, maka semuanya itu akan dilalukan. Itu semuanya tunduk di bawah kaki Tuhan. Ya, karena semua yang ada di bumi, di atas bumi dan di bawah bumi, itu tunduk. Setiap lutut akan berturut, semua lidah akan mengaku, termasuk roh-roh jahat, penghulu-penghulu dunia gelap ini, dan pemerintah-pemerintah. Biarlah itu dikalahkan oleh darah Yesus. Makanya saudara, saya anjurkan tiap hari, biarlah kita minta perlindungan dari Yesus. Saya selalu tiap pagi selalu berdoa meminta perlindungan dari Yesus. Perlindungan dari Yesus mengenai kehidupan kita, keluarga-keluarga kita, perbendaharaan yang Tuhan percayakan bagi kita, hati dan pikiran kita dan pelayanan kita serahkan, minta perlindungan dari Yesus. Karena kalau tidak minta perlindungan dari Yesus, itu akan mudahnya kuasa-kuasa kegelapan itu menyerang. Saya ingat pada beberapa waktu yang lalu, udah lama juga ya, waktu gembala jemaatnya sekarang udah dipanggil Tuhan ya, itu ada jemaat di sekitar kita, bapak-bapak, rumahnya dekat-dekat gereja sini. Dia punya penyakitnya perutnya sering kembung. Nah waktu itu setelah selesai ibadah doa, kita bersama-sama membesuk kepada bapak ini ya. Bapak-bapak ini jualan air ya, jualan air di rumahnya, jadi dia perutnya kembung bukan karena kebanyakan air ya, mungkin ada penyakit lain. Nah pada waktu itu saya ingat Om Yusak almarhum bertanya-tanya, bagaimana Pak? Udah berapa lama? Iya nih sering kembung katanya. Apa Bapak punya simpenan apa enggak? Katanya. Simpenan apa? Soal simpenan uang ada. Simpenan apa maksudnya? Kuasa-kuasa yang apa, batu permata atau keris-keris itu. Wah batu gitu disebut nama keris. Dia langsung ingat, oh iya, tempo hari saya pernah dapat keris, katanya buat pegangan. Kalau ada orang jahat, ada orang menyakiti kita, itu keris yang akan berperang. Sekarang taruh di mana kerisnya? Kerisnya ada di dalam, coba diambil, begitu diambil diletakkan. Terus Bapak Gembala kita almarhum dia bilang, Pak boleh nggak kerisnya ini kita bakar, kita musnahkan? Karena mungkin di dalamnya ini ada kuasa kegelapan. Ya. Terus Bapak ini bilang, sayang sih katanya. Tapi ya udahlah,
supaya perut saya nggak sakit lagi. Nah pada waktu itu saudara, ya, yang hadir dalam pelayani pelepasan itu ada Bapak Gembala almarhum, ada pengerja, ada ayah saya dan saya, berempat. Itu melakukan pembakaran keris itu. Di depan ada pekarangan luas, ya. Dia taruh minyak, kerisnya taruh di ubin, di tempat tanah, ya. Dituangin minyak, begitu mau dibakar, ya. Saudara tahu apa yang terjadi? Bapak Gembala almarhum itu hampir kepleset, hampir jatuh. Tapi untung ada kita jagain, ya. Dan yang terjadi masalah, begitu keris itu udah dibakar, udah dibuang, ya, itu perutnya kempes, nggak timbul-timbul lagi, nggak sakit lagi si bapak ini. Jadi ada kuasa-kuasa kegelapan yang mempengaruhi kepada kehidupan bapak ini. Tapi apa yang terjadi? Rupa-rupanya pada waktu melayani itu kita minta perlindungan dari Yesus. Seperti tadi dikatakan Bapak Gembala yang almarhum yang mau bakar itu hampir jatuh, mungkin karena iblisnya nyerang. Dan pengerja yang ngikut, saya dengar kabar besokannya sakit, bahkan hampir mati. Sakit di rumah sakit. Ayah saya, almarhum juga, ayah saya pada waktu itu dia jualan di toko pasar Tanah Abang, dia jualan batik, itu satu bundel batik, ya, itu digondol maling. Saya pikir kok bisa begitu ya. Saya baru ingat-ingat juga, oh ya waktu itu saya juga waktu itu masih kuliah. Saya di tempat perkuliahan saya, nggak dipuji-puji, nggak dialem-alem, tapi diomel-omelin terus sama dosen saya. Begini. Nah akhirnya saudara, sejak saat itu saya pikir, wah ini mungkin karena kuasa-kuasa kegelapan. Kita nggak minta perlindungan dari Yesus. Makanya setiap kali kita mau melayani pekerjaan Tuhan, mintalah perlindungan dari Yesus. Karena kalau kita minta perlindungan dari Yesus, maka tidak ada satupun yang bisa melawan kuasa kegelapan itu. Ya, tidak ada bisa melawan pada kuasa darah Yesus. Semuanya hancur, seng ada lawan. Nah inilah tema daripada kita saat ini, seng ada lawan. Satu waktu saudara, satu pagi, ya, saya begitu turun dari kamar, ya, saya tidur lantai 2, turun dari kamar, itu tiba-tiba dari tangga itu seperti ada yang jorokin, jatuh sampai jatuhnya terduduk. Saya langsung berteriak, dalam nama Yesus, langsung duduk, tapi saya bisa bangun lagi. Saya pikir-pikir kenapa hal ini bisa terjadi. Oh rupa-rupanya saya ingat, hari itu ada jemaat yang minta dilayani pelepasan. Dia dirasuk kuasa kegelapan. Jadi pada waktu itu saya ingat, waduh ini mungkin kuasa kegelapan menyerang. Tapi saya minta perlindungan dari Yesus. Dengan melayani pekerjaan Tuhan, sebelum melayani pekerjaan Tuhan, saya melakukan perlindungan dari Yesus kepada keluarga-keluarga kita, kepada semua terutama hati kita, supaya semuanya itu bisa berlangsung dengan baik. Nah saudara, pagi hari ini, apapun yang jadi masalah kita, tempatkan Yesus di depan dalam perahu penghidupan kita. Izinkan dia masuk dalam kehidupan kita. Kalau dia sudah masuk, jangan kita biarkan saja, karena jangan kita biarkan dia tertidur. Kita ajak komunikasi dengan kita berdoa, kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan bila mana ada masalah yang datang, bila mana persoalan yang datang, maka semuanya itu akan dihancurkan oleh nama Yesus. Karena kita tahu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan. Semuanya tunduk, setiap lutut akan berlutut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi saudara, berbahagialah setiap kita yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biar setiap waktu, setiap saat, mintalah perlindungan dari Yesus. Karena semuanya itu akan dihancurkan. Dan kalau Yesus yang bertindak, saya nggak ada lawan. Tidak ada yang bisa mengatasi. Tidak ada yang bisa menang melawan kuasa Yesus. Kuasa apapun di dalam dunia ini. Di bumi, di atas bumi, di bawah langit. Semuanya juga dikalahkan oleh nama Yesus. Amin. Kiranya jadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Biar ini menjadi pegangan bagi kita sekalian. Memasuki bulan Mei ini, kita masuki dengan perlindungan dari Yesus. Karena penolong kita senantiasa ada dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya jadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Biar ini boleh menjadi pegangan dan kekuatan bagi setiap kami. Kami yakin dan percaya tidak ada yang bisa menandingi kuasa-Mu. Karena Engkau terlebih besar. Semua yang ada di bumi ini, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, roh-roh jahat di udara, itu tunduk di bawah nama Yesus. Biarlah setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, boleh melakukan kehidupan kami berdasarkan firman Tuhan. Masuk
Ajar kami menempatkan Tuhan dalam kehidupan kami, taruh di depan. Bila mana ada masalah datang, dia akan menghadapi. Dan semuanya itu akan tunduk oleh nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat memberkati setiap kita. Saya percaya jemaat Tuhan dimanapun kalian berada, setiap kita pasti akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, dan hidup kita akan semakin serupa dengan Kristus karena kita melakukan pesan dan firman Tuhan. Sekarang saya akan mewartakan kegiatan ibadah selama 1 pekan ke depan. Nanti di jam 10 akan ada ibadah anak Victorious Kids dan bisa diikuti secara online melalui channel YouTube Victorious Kids. Dan selanjutnya di jam 4 sore akan ada ibadah remaja Shine and Light Teenagers dan juga bisa diikuti secara online melalui channel YouTube Salt. Dan juga jam 9 malam nanti akan ada doa bersama yaitu Intimate Night Prayer dan bisa diikuti secara online melalui Google Meet. Dan juga setiap hari Kamis kita akan ada Komsel Victorious Community Cell. Namun untuk Kamis depan Komsel sementara diliburkan. Dan sekarang kita akan membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita tahu persembahan adalah bagian dari ibadah. Oleh karena itu mari kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Buat karyamu, buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanmu. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Ku besertaku. Mari kita masuki perjamuan kudus pagi hari ini. Kita naikkan pujian, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur.
Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandangi hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan-Mu, pengampunan yang Kau beri, pengampunan-Mu, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengampunan yang Engkau sudah berikan bagi setiap kami. Biar sebelum kami makan dan minum makan tubuh dan darah Yesus, kami pun harus saling mengampuni segala dosa dan kesalahan kami yang bagaimanapun besarnya yang Kau sudah ampuni. Terlebih juga kami harus mengampuni ya Tuhan. Perjamuan kudus pagi hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Mujizat Allah masih tetap terjadi ya Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam keadaan masalah dapat jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah akan nama Tuhan. Kami akan masuki perjamuan kudus pagi hari ini. Mari saudara kita pegang roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa tubuh Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum darah Yesus dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita dengan kita ucapkan syukur dan terima kasih pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Segala pujian,
segala hormat hanya bagimu Tuhan. Engkau yang layak menerimanya. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya mengucap syukur dan terima kasih buat saudara-saudara yang sudah berpartisipasi dalam pembelian gereja tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita akhiri, kita naikkan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajak Engkau Tuhan, haleluya. Ajak Tuhan, ajak Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan sekali lagi, kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kembali kami datang padamu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya Bapa. Biar semua pujian penyembahan umat-Mu boleh naik kepadamu sebagai persembahan yang harum, yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan, dan Engkau menerimanya. Dan juga kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini boleh menjadi pegangan dan kekuatan bagi setiap kami. Setiap kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Engkau berkati pada hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dan setiap umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini, baik tempat ini maupun dimanapun mereka berada ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain menuju aktivitas kami masing-masing, biarlah perlindungan dari Yesus tetap melingkupi kepada kami sekalian. Dijauhkan daripada tangan-tangan orang jahat, kecelakaan ataupun mara bahaya, hal-hal yang merugikan maupun yang tidak mengenakan, virus-virus maupun bibit penyakit. Engkaulah kekuatan dan perlindungan bagi setiap kami. Tuhan berkati setiap aktivitas umat-Mu, apapun yang dikerjakan setiap harinya, biar sesuatunya bisa berjalan dengan baik, lancar, berhasil dan beruntung. Pertemukan kami kembali Tuhan pada minggu yang akan datang untuk kami bersama-sama lagi memuji dan menyembah Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Kami terus berdoa untuk masalah pandemi COVID di tempat ini. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan setiap kami. Juga dalam masalah pembelian gereja, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Terpujilah akan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini. Mari saudara kita arahkan hati kita pada Tuhan. Kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pagi hari ini. Mari sudah berkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.